저는 개미 한 마리 못 죽입니다. 가영이 아빠한테 뭐 할... Halo kawan tentang film. Selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Hitman 2. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini disutradarai Choi Won-sup dan Kwon Sang-woo sebagai Kim Bong-joon, Jun Kim Soo-hyuk, Jung Joon-ho sebagai Cheon Deok-kyu, Lee Ik-kyung sebagai Cheol, Hwang Woo-sal-hye sebagai Lee Mina, Kim Sung-oh sebagai Chang Cheol-ryong, Pierre Jin dan Lee Ji-won sebagai Kim Ga-yang. Mereka adalah pemeran utama dari drama ini. Film ini menceritakan tentang seorang meraih kesuksesan penerbitan komik pertamanya. Namun di komik keduanya malah menarik perhatian dari para penjahat. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Bagaimana keseruan film dari drama ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Kim Jun sedang diwawancarai tentang kesuksesannya dalam membuat komik Agen Pembunuh Jun. 나가로 설정했습니다, 저처럼. 따님한테는 이런 루머가 돌고 있습니다. 아, 그래요? 총 쏘고 사람들 때리고 그러지 못합니다. 실제로 작가님 뵈니까 몸도 네, 사실 Kim Jun juga bilang jika dirinya akan segera merilis komik yang berjudul Agen Pembunuh Jun Season 2. 향해 정말 많은 팬들이 작가님 다음 작 서 이걸 항상 가지고 다닙니다. 네, 그리고 감사합니다. Di tempat lain, Duk Gyu sedang melakukan penangkapan orang-orang yang akan menyelundup ke Korea bersama dengan pasukannya. Di tempat itu ada Chol yang sedang bertarung melawan pemimpinnya dan Chol dapat mengalahkannya. Kim Jun mulai menuangkan ide-idenya di komputernya lalu menelpon bagian penerbit. Penerbit pun meminta Kim Jun untuk datang ke kantornya. 밤 샜을 텐데 푹 자고 일어나면 돼. 괜찮아. Film buatan Kim Jun yang berjudul Agen Pembunuh Jun Season 2 sudah ditayangkan. 호랑이굴에 제발로 들어와. 한편의 비장의 무기 202 전송 승인. K202. Agen Pembunuh Jun pun sedikit lengah saat bertarung dan meminta bantuan kepada kapten namun tidak digubris. 모든 준비는 끝났. 대장! 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 나에게 도전한 녀석들. Kemudian agen Jun berubah sehingga dirinya lebih kuat lagi, namun di saat terakhir filmnya bersambung. Kini Kim Jun sudah datang dan disambut tidak enak oleh pemilik perusahaan itu. Kim Jun disuruh untuk tidak melanjutkan komiknya karena banyak komentar yang tidak baik. Kim Jun pun emosi dengan komentar-komentar itu. Pemimpin redaksi pun menyarankan untuk Kim Jun menamatkan komiknya saja dan membuat yang baru. Namun hal ini ditolak oleh Kim Jun, karena Kim Jun sudah mengambil pinjaman dengan jaminan rumahnya. 지금 줄다리기 하냐? 지금 셌잖아요. 10배 하자며. 저기 좀 어떡하려고 그래? 저 집단 뭐 도장이 남아 있으면 되잖아. 나 지금 갈 거야. 씨. Kim Jun melihat anaknya sedang bermesraan dengan lelaki yang membuat Kim Jun sedikit emosi, namun Kim Jun memilih untuk bersembunyi supaya dapat melihatnya secara diam-diam. Kini lelaki itu mengajak Ga Yang untuk bernyanyi namun Ga Yang tidak mau. Kini Ga Yang sedang membahas tentang komik Agen Pembunuh Jun. 이트랑 왜? 절대 만들 수 없어. 암살요원 준 본 적 있어? 쓰레기. Menurut Ga Yang komik milik ayahnya sudah ketinggalan zaman. Ga Yang juga bilang jika sekarang ibunya menjadi kepala keluarga lagi. Namun Ga Yang tidak mau itu terjadi sehingga Ga Yang lah yang akan memikul beban itu. Hal ini didengar langsung oleh Kim Jun dan membuat Kim Jun sangat terpukul. Setelah sampai di rumah, Kim Jun pun bersemangat untuk membuat komiknya lagi, namun dirinya tidak mempunyai ide lagi. Di tempat lain sekarang Duk Gyu sedang melakukan operasi dan akan menangkap penjahat. Kemudian di tempat itu juga Chol sudah memborgol penjahat lainnya, namun terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Mereka semua pun dapat mengalahkan kedua penjahat itu. Pada keesokan harinya kepala bagian emosi dengan Duk Gyu dan juga Chol karena Kim Jun muncul lagi di media, sehingga membuat para musuh-musuh yang terdahulu kini bergerak mengincar Kim Jun. Kepala bagian pun mengusulkan untuk Kim Jun diasingkan di luar negeri, namun hal itu ditentang oleh Duk Gyu dan juga Chol.
더 이상 옛날 얘기 안 그립니다. Di tempat lain, Kim Jun memulai untuk membuat kartun dengan cerita yang baru karena sudah kehabisan ide untuk melanjutkan agen pembunuh Jun. 세팅해서 터뜨립니다. 집으로 가자. 이 정도 건물에 화재가 모아두면 위장하는 게 어려운 일 아니다. Kim Jun membuat ide-idenya seperti nyata di area terbuka dan kawasan gedung. 유유히 현장 Pada pagi harinya, Kim Jun mendapatkan apresiasi bagus dari kepala penerbit. 날 이게 산 것도 아니고 캐릭터가 막 꿈틀거려. 응? Pada malam harinya, Kim Jun mengecek komentar-komentarnya kemudian dia melihat ada komentar yang sangat pedas 입이 주책해서는 조져버린다 되겠다. dan Kim Jun mengunjungi orang itu dan ternyata orang itu masih anak-anak dan anak itu malah curhat kepada Kim Jang Arena tidak ada orang yang peduli kepada dirinya. 친구도 하나 없어요. 부모님 글이 좋아요 달릴 때거든요. 특히 부모님 욕하는 거 그거 Lalu Kim Jun pun memberi masukan kepada anak itu. 오시기 전에 초딩 때부터 암살려온 준 팬이었어. 엠마 네. 그리고 마 너도 살 좀 빼면 Kini Pierre Jin yang notabene orang terpandang melakukan apa yang ada di dalam komik yang Kim Jun tulis. Pierre Jin memulai aksinya bersama anak buahnya untuk menyadap database kantor itu. Setelah berhasil mereka pun meledakkannya dan pergi dari tempat itu dengan tenang. Kini di medsos banyak beredar jika Kim Jun adalah seorang teroris atau peramal. Karena semuanya persis seperti yang ada di komik yang dirinya buat. Hal ini membuat kepala bagian emosi dengan Duk Gyu dan Chol. Kepala bagian bilang jika Kim Jun harus segera ditangkap. 이번 일로 가장 큰 짓이야. 그만. 까발릴 기밀이 없으니까 테러리스트. Di rumah Kim Jun dirinya diberitahu oleh Mina istrinya dan juga Ga yang anaknya jika komiknya menjadi viral karena kejahatan yang sama dengan kejahatan semalam. 이거 잘못된 거 같은데? Setelah ditangkap polisi, kini kepala bagian emosi dengan Kim Jun namun Mina yang terus membela Kim Jun. 집 담보를 주시고. 생각이 없겠지? 아니 방금 이 사람아! 가만히 있어. Tetapi setelah mengetahui apa yang telah terjadi kini Mina emosi dengan Kim Jun. 당신 남편 때문에 개천됐어. Kepala bagian pun meminta stafnya untuk membuka masa lalu yang sebenarnya tentang Mina. Hal ini membuat Mina bingung dan Kim Jun sedikit penasaran tentang Mina yang sebenarnya. 아니 선생님 팔에 문신이 왜요? 아니 근데 저 사진을 다 아이러브 스쿨. 아 내가 그거 싹. 미나야 아우 야 그래 나도. Mina pun emosi karena masa lalunya dikuak kembali dan Mina keluar dari ruang penyelidikan itu. 여자 때문에. 야이씨 너 진짜 이따 봐. 너 구렁이처럼 생긴 거 있어. Kini di ruang penyelidikan itu ada anak yang didatangi Kim Jun waktu malam kejadian dan anak itu memberikan bukti sebuah rekaman jika Kim Jun bersamanya malam itu sehingga membuat Kim Jun terlepas dari hukuman. 있는데 그러니까 어디 왜 있어? 너희 언제 녹화한 거야? 이걸 잘했다. 너뭘 얘기하냐? Kim Jun, Duk Gyu dan Chol sedang mencari bukti pelaku dari foto-foto dan CCTV namun susah ditemukan dan Kim Jun memiliki ide untuk membuat komik lagi untuk memancing penjahat itu keluar dari sarangnya karena penjahat itu meniru persis apa yang Kim Jun buat di komik. Kini Kim Jun memulai menggambar lagi untuk episode berikutnya tentang perampokan bank. 정하면 놈들이 더 의심할 겁니다. 자, 그래서 말인데 객관적이지 않습니까? 돈을 훔치는 Dan membuat strategi dengan pemimpin bagian dan anak buahnya untuk membekuk penjahat itu nantinya. 어그로를 끄는 거죠. 시작하는 건 막아야 돼. 그럼 공파 완료. Komiknya pun terlihat sangat bagus. 야야, 존나 멋있어. Kini di tempat Pierre Jin,
Dirinya sedang bersiap bersama anak buahnya dan di tempat bagian intelijen juga bersiap untuk meringkus penjahat itu. Di tempat pameran ada Duk Gyu dan Chol untuk menemui wanita incarannya yang bernama Hye-rin. Namun semua itu adalah jebakan karena Pierre Jin datang dan anak buahnya juga sehingga mudah untuk meringkus mereka berdua. 둘, 넷, 여섯, 여덟. 왜 이렇게 많아? 말해 왜 보나 볼까? 안 돼. Kini Duk Gyu diingatkan tentang masa lalu oleh Pierre Jin dan Pierre Jin mencari gerbang neraka miliknya. 지금만 때문에 이 짓거리까지 하는 거냐? 돈만 훔치지 않았다면 어쩔 수 없는 일이었어. 뭐해 어디를? Terjadilah perdebatan di antara mereka. Duk Gyu pun dipukuli supaya dapat membuka mulutnya. 진, 나 장. 어제의 코 아래 근육량 진짜 기억이 안 나요. 몰라. 진짜 몰라서 막. Setelah mengetahui tempatnya, kini Pierre Jin memberitahu rencananya kepada Duk Gyu, yaitu menyerang markas Badan Intelijen karena Pierre Jin sudah mengetahui letaknya dan markas sedang kosong sekarang. Kini Duk Gyu langsung menghubungi Kim Jun melalui ponselnya yang tersimpan rapi menggunakan bantuan Siri. Setelah terhubung lalu Chol membantu untuk memberitahu tentang akan adanya serangan dari Pierre Jin dan anak buahnya. Chol juga bilang mereka akan mengambil gerbang neraka yang tersimpan di markas itu. 형의 만화를 그대로 재현한 것도 샵엔 아래층 특수보관실에 있대요. 형 와줘야 돼. 대장이랑 철이 지금 형수님 옆에 있는 직원 있잖아. Kim Jun menyadari jika komiknya telah ada yang memperbarui dan isinya adalah agen pembunuh Jun telah mengambil bom nuklir. 남부에서 동시다발적으로 이 나라부터 썩어버린 이 나라를 구원할 주간 우리 모두 그치? 어서 인간 병기로 키워진 아이 Dan menghabisi seisi Korea dan bilang jika agen pembunuh Jun adalah teroris. 테러리스트 준 Di tempat lain, pasukan Pierre Jin sudah memulai aksinya dengan menyusup ke markas intelijen. Mina, istri Kim Jun, sedang beraksi untuk mengalahkan penjaga yang ada di tempat pameran dan menyelamatkan Duk Gyu serta Chol. 조금만 참아. 돈 차려. Pierre Jin dan anak buahnya dikit demi sedikit telah menghabisi orang-orang kantor intelijen negara dan menguasai area CCTV. Anak buah yang lain dan Hye-rin sedang berusaha membobol brankas besi. Setelah berhasil untuk membukanya, kini mereka berdua membawanya ke hadapan Pierre Jin. Namun di tempat lain, Kim Jun sedang berusaha untuk merusak CCTV. Pierre Jin tidak kehabisan akal, yaitu melepaskan 3 orang musuh bebuyutan Kim Jun untuk membantu Pierre Jin menghabisi Kim Jun. Kim Jun pun berhadapan dengan 3 orang itu. Pertarungan semakin sengit, namun Kim Jun dapat menghabisi ketiganya. Sementara Pierre Jin dan anak buahnya pergi membawa nuklir itu. Kini di bank, kepala bagian mendapat informasi dari anak buahnya jika markas sedang diserang. Kembali ke markas. Kini Kim Jun melawan 3 orang anak buah Pierre Jin lagi, namun lagi-lagi Kim Jun mampu untuk mengalahkannya dan buru-buru naik supaya dapat menghentikan Pierre Jin. Setelah berhasil menghabisi pilot helikopter, kini Kim Jun harus berhadapan dengan Pierre Jin secara langsung. 아직 안 끝났다. 잘 갔어. Anak buah Pierre Jin harus berhadapan dengan Duk Gyu dan Chol.
Kim Jun harus melawan Pierre Jin menggunakan pensilnya karena sudah tidak ada senjata yang bisa digunakan lagi. Pertarungan pun semakin sengit. Walaupun hanya menggunakan pensil tetapi Kim Jun dapat menghabisi Pierre Jin. Kini mereka bertiga kebingungan untuk menghentikan waktu yang ada di bom itu. Namun Kim Jun mempunyai ide lain, yaitu membawa bom dengan helikopter supaya dapat menjauh dari kerumunan warga. Kim Jun juga menghubungi anak istrinya untuk memberitahu keadaannya sekarang. 지금 헬기 아니야. 그게 뭔 소리야? 그게 또 갑자기 뭔 소리야? 네가 거기 왜? 내가 가야 돼. 여보! Dan meminta maaf kepada mereka berdua. 아빠는 괜찮아. Hal ini membuat Mina dan Ga yang bersedih dengan perkataan Kim Jun. 내 딸을 정말 잘 가연히 고생시켜서 미안해. Helikopter pun meledak di udara sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Kim Jun menghubungi Duk Gyu untuk mengabarkan jika dirinya masih hidup dan kita dibawa bagaimana saat Kim Jun dapat keluar dari helikopter itu dan berhasil selamat. 그거? Istri dan anaknya serta Duk Gyu dan Chol datang menjemput Kim Jun yang ternyata berhasil selamat dari keadaan yang mencekam itu. 보고 싶었어. 나도 가정을 꾸리고 싶어. 그럼 해야죠. 사사로운 감정 따윈 우리에겐 오래. Di kemudian hari, Kim Jun telah menyelesaikan agen pembunuh Jun dan mendapatkan apresiasi dari penerbitnya. 정말요? 오프닝 나와서 보냈어. 예. 애니메이션 결정됐대. 여기다. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.